Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Umar Hafs bin Umar qal haddatsana Syu'bah qal haddatsani Abu Ja'far qal sami'tu Aba Layla qal kharaja Salman fa idza ala dabbatihi yatasaqatu minal ari faqala li khadimi laula anni akhaful qisas la auja'tuk. Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafs bin Umar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far, ia berkata aku mendengar Abu Layla berkata Salman keluar lalu ia dapati makanan hewannya berjatuhan dari kandang, dari tempat menahan hewan. Maka Salman pun berkata kepada budaknya, kepada pembantunya, seandainya saja aku tidak khawatir qisas, tentu sudah aku sakiti dirimu. Seandainya saja aku tidak takut qisas, tidak khawatir qisas, tentu sudah aku sakiti dirimu. Nah ini Bapak ya, hadisnya mauquf sampai sahabat Nabi Salman di sini. Salman suatu hari keluar, lalu dia dapati makanan hewannya berjatuhan di kandang. Al-ari tempat untuk menahan hewan, saya diartikan kandang. Jadi Salman keluar dari rumahnya, dia dapati makanan hewannya itu berjatuhan di kandang. Maka Salman pun berkata kepada budaknya, pada pembantunya, seandainya saja aku tidak khawatir qisas, tentu sudah aku sakiti dirimu. Maksudnya, seandainya saja aku tidak takut qisas di akhirat, maksudnya pembalasan di akhirat. Seandainya saja aku tidak takut pembalasan di akhirat, tentu aku sudah menyakiti dirimu. Artinya aku sudah memukul dirimu sehingga engkau merasa sakit. Nah ini Bapak ya, salah hadisnya jelas ya. Jadi Salman ini marah karena menyaksikan apa? Makanan hewannya berserakan di bawah. Maka dia marah kepada pembantunya, namun tidak sampai memukulnya. Cuma berkata seandainya saja aku tidak khawatir qisas di akhirat, tentu aku sudah memukulmu hingga menyakitimu. Nah itu makna hadis tadi. Nah dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, bolehnya mengingatkan hamba, budak, pembantu tentang kelalaian dan kesalahannya. Bolehnya mengingatkan pembantu, budak dan semacamnya tentang kesalahan dan kelalaiannya. Artinya kalau budak ini salah atau lalai, boleh diingatkan, ditegur ya. Ini kalau kesalahannya terkait dengan seorang majikan, ada kaitannya dengan hak seorang majikan. Adapun kalau ada kaitannya dengan hak Allah dan hak manusia, bukan cuma boleh, bahkan wajib. Kalau budak ini melakukan kesalahan, misalnya budaknya tidak sholat, apakah boleh menegur atau wajib menegur? Wajib menegur. Begitu kalau misalkan budaknya misalkan mencuri atau menzalimi orang lain, maka bukan boleh menegur, tapi wajib menegur. Nah itu apa ya? Jadi tadi hadis tadi berbicara kalau misalkan terkait dengan hak majikan, maka dalam hal ini kalau budak melakukan kesalahan boleh tegur. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang terkait dengan hadis ini, dan ini faedah terakhir, wajib atas seorang muslim untuk takut kepada Allah terkait
terkait dengan budaknya. Wajib atas seorang muslim untuk takut kepada Allah terkait dengan budaknya. Artinya jangan sampai dia menzalimi budaknya. Hendaknya dia takut kepada Allah, karena kezaliman apapun yang ia lakukan kepada budaknya, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan dibalas oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz?